الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, segenap rasa puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Betapa banyak orang kita lihat Allah berikan dia kekuatan, tapi tidak sampai. Allah berikan dia kesehatan, kesempatan pun tidak sampai ke masjid ini. Sekarang Allah berikan kita kekuatan, kesempatan, kesehatan plus keimanan, sehingga kita dapat hadir dalam panggilan yang mulia di Jumat ini. Salawat dan salam kita haturkan buat ruh junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, timbul pertanyaan di dalam benak kita, untuk apa sejatinya kita bersolawat kepada Rasulullah? Ternyata pertanyaan ini sudah dijawab oleh Rasulullah 14 abad yang silam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna lillahi malaikatan sayahina fil ardh. Sesungguhnya Allah memiliki seorang malaikat. Nama malaikatnya adalah malaikat sayahin. Tugasnya hanya satu: menyampaikan salam dan solawat orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Andaikan kita manusia banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka malaikat tadi berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, maka semakin sering nama kita dipanggil di hadapan Nabi. Semakin sering Nabi mendengar nama kita, maka semakin kenal Rasulullah dengan kita, sehingga semakin dekat syafaatnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin, salah satu dari rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri sendiri, seterusnya kepada kita bersama. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketahuilah kaum muslimin, andaikan seluruh penduduk dunia ini, isi bumi ini sepakat untuk membangkang kepada Allah, maka Allah tidak turun levelnya dari Tuhan.
Dan andaikan seluruh isi dunia ini sepakat untuk sujud kepada Allah, maka Allah pun tidak akan pernah naik levelnya dari Tuhan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tapi ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, sepupu Nabi plus mertua Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada dia kecuali Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang cerdas, tangguh, kuat, alim dan tawadu. Beliau masuk Islam di usia yang sangat belia, as-sabiqunnal awwalun, sehingga mendapat jaminan dari Rasulullah, salah satu yang dijamin masuk ke dalam surganya. Nama sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Suatu kali kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib menulis sepucuk nasihat untuk para anak-anaknya. Betul, nasihat ini untuk anaknya, tetapi hakikatnya ini adalah nasihat untuk kita seluruh umat Islam. Yang akhirnya nasihat ini diambil, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dadu li Yaumil Ma'ad. Apa nasihat yang diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Ada 3 nasihat Ali bin Abi Thalib kepada anaknya, yang hakikatnya ini adalah nasihat untuk kita semua. Adapun nasihat yang pertama, kun indallahi khairun nas. Jadilah engkau sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah. Tidak menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan manusia lain, atau menjadi manusia terbaik dalam pandangan diri sendiri, tetapi menjadi manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah? Beberapa hadis menjelaskan cara supaya kita menjadi manusia yang terbaik. Yang pertama, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, tidak. Atau manusia yang bermanfaat bagi sesama muslim saja, tidak. Tetapi manusia yang bermanfaat bagi alam dan makhluk tempat dia berpijak. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita saling tolong menolong, bukan saling menggolong. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu, bukan saling berseteru. Islam mengajarkan kita saling memotivasi, bukan saling mencaci. Islam mengajarkan kita saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dan Islam mengajarkan kita untuk menebar rahmah, bukan saling menebar fitnah. Adapun yang kedua, cara supaya kita manusia menjadi makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah adalah dengan ta'allamul Quran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tidak. Bukan hanya belajar menafsirkan Al-Quran, tidak. Tetapi juga belajar mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun nasihat dari Imam Ali yang kedua, kun indan nafsi
syarrun nas. Jadilah engkau menjadi manusia yang paling buruk, manusia yang paling hina, tetapi dalam pandangan dirimu sendiri. Untuk apa? Supaya kita bisa memuhasabahi diri kita menjadi manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Bukankah Imam Al-Ghazali mengatakan, jikalau kita berjumpa dengan orang yang lebih kecil dari kita, maka katakan ke dalam jiwamu bahwa dia lebih baik daripada saya, karena dia lebih sedikit dosanya dari saya. Ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih besar, lebih tua dari kita, maka katakan ke dalam jiwa kita, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih banyak ibadahnya dari saya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang alim, katakan ke dalam diri kita bahwa dia lebih baik daripada saya, karena dia lebih banyak ilmunya. Dan ketika kita berjumpa dengan orang yang hobi bermaksiat, hobi berlaku kriminal, katakan ke dalam jiwa kita bahwa dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Ketika dia bertaubat, dia justru menjadi makhluk yang paling mulia, sehingga menjadi makhluk yang paling hina dalam pandangan diri kita sendiri. Adapun nasihat yang ketiga, wakun indan nas rajulan minan nas. Dan jadilah engkau manusia biasa dalam pandangan manusia lain. Jangan menjadi manusia terbaik dalam pandangan orang lain, tidak. Tetapi menjadi manusia biasa, supaya apa? Supaya hilang dari dalam diri kita sifat sombong. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang sedikit saja kesombongan dalam hatinya. Tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling mulia, tidak merasa paling suci, dan juga tidak merasa paling alim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah